Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grup karya. Yang pertama ada WG, kedua SBP, ketiga Wika, keempat Waskita, kelima Adi, keenam PTPP, dan ketujuh Witon. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 202, terkoreksi 1,94%. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG memang lagi di distribusi ini. Nilainya cukup signifikan, BB 30.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSBP membentuk pola falling wedge setelah membentuk pola dead cat bone juga ya. Ini dia turun ke 202, terus dia mantul ke 260, kemudian dia turun lagi. Sekarang WG di area supportnya ya, dan juga WG sepertinya mau mempertahankan supportnya di 206 sampai 200 ini. Kalau ini di breakdown ya, arah selanjutnya WG bisa ke 180 sampai 176. Tapi semoga WG mempertahankan dan minggu depan harusnya bisa ke 206 dan menguji EMA 200-nya yang saat ini ada di harga 212. Volume ya lumayan, walaupun nggak meningkat, tapi indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 makin tinggi. Ya ada peluang lah WG minggu depan rebound, dan bagusnya kalau tutup di atas 212. Kalau tetap melanjutkan koreksi ya bisa ke 176. Seperti itu untuk WG. Apakah bisa untuk spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu yang mau cut loss di bawah 194 ya boleh aja, coba aja spekulasi buy. Di saham downtrend juga bisa ada profit ya, nggak harus saham uptrend, nggak harus saham sideways ya. Dimana ada peluang ya di situ bisa ada profit. Ya, seperti itu aja untuk WG. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing dengan strategi masing-masing kalau mau beli WG. Karena WG udah di area support dan juga WG melakukan perlawanan waktu di area 200. Jadi ya harusnya ada pantulan minggu depan bisa menguji EMA 200-nya. Seperti itu untuk WG. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada WSBP yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,5% ke harga 199. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSBP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP cukup bagus juga. WSBP beberapa kali membuat candle rejection saat turun dari 194 di tanggal 6, 7, dan 8 April membuat candle rejection. Setelah itu dia sempat breakdown juga, tapi di hari ketiga WSBP langsung naik lagi, dan di hari kemarin Jumat dia membuat candle rejection dan membuat pola hammer di area support. Jadi peluang bagus, harusnya ada potensi rebound WSBP minggu depan terdekat ke 210 sampai 212 menguji EMA 200-nya. Kalau dilihat saat WSBP membuat candle hijau 2 hari, Rabu dan Kamis, volume meningkat. Saat dia coba koreksi, volume kecil tapi kemudian ditarik naik. Indikator MACD membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi ya harusnya WSBP bisa lanjut. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 187 ya boleh aja. WSBP masih downtrend, dan ya skenario terburuk kalau WSBP breakdown dari 194, jaga aja di daerah 167 sampai 170. Harusnya memang ini area penurunan maksimal WSBP karena di situ ada cup and handle-nya, neckline harusnya juga dijaga. Ya, seperti itu aja untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Wika yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,06% ke harga 1.390. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika sedikit
di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga di area support dan Wika ini sudah 2 minggu di bawah EMA 200-nya yang saat ini ada di 1500. Kalaupun Wika minggu depan bisa reboundnya terbatas ya, mentok-mentok uji resisten EMA 200 di 1500. Kemungkinan ke situ juga terlihat minggu lalu Wika coba breakout 1500 gagal dan koreksi. Sekarang Wika di area support, jadi kalaupun coba spekulasi buy karena ini area support ya harus siap cut loss kalau Wika turun dari 1335. Cut loss saja dulu, tunggu aja lagi di bawah. Bisa jaga lagi di area 1000 ini aja ya. Nih, neckline-nya ini di area 1150 sampai 1200. Bisa jaga di area sini aja kalau Wika turun. Ya, seperti itu aja untuk Wika. Harusnya memang rebound, cuman rebound terbatas yang mentok-mentok 1500 karena indikator MACD juga sudah mulai menyempit dan akan membentuk golden cross. Kalau Wika hari Senin minimal bisa tutup di atas 1440. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume biasa aja ya, belum kelihatan, tapi ini saham downtrend, resikonya lebih besar. Ya tetap ada peluang, tapi ya harus siap. Kalau nggak sesuai skenario, cut loss di trading plan yang sudah dibuat di harga cut lossnya. Seperti itu untuk Wika. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Waskita yang di hari Jumat kemarin juga ikut terkoreksi 0,49% ke harga 1015. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Waskita di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti yang analisa saya sebelumnya, waktu itu Waskita di area 1180. Saya bilang Waskita akan mengejar grup karya yang lainnya yang saat itu sudah di bawah EMA 200. Nah, waktu itu Wika sudah di area EMA 200 dan Wika breakdown. Dan Waskita baru menyentuh. Apakah Waskita bisa breakdown? Ya kemarin sudah terjadi dan membuat candle hammer. Tapi untuk minggu depan potensinya Waskita rebound dulu ya. Karena Waskita saat 2 hari koreksi volume kecil, saat rebound volumenya ya lumayan meningkat. Indikator MACD juga sudah mengarah ke atas dan menyempit. Bar chart di bawah 0 makin tipis, harusnya ada peluang rebound terdekat 1050. Kalau itu mampu dilewati ya ke 1100 dan kemungkinan Waskita akan bergerak sideways di range harga supportnya 1000 dan resistennya 1100. Cukup bagus, ada potensi profit sekitar 7-8% karena upside-nya ada di 10%. Tapi ya tetap harus punya trading plan ya. Kalau nggak sesuai skenario dia jebol 1000 apalagi jebol 980, cut loss saja. Jadi seperti itu untuk Waskita ya. Ini area kritikalnya EMA 200 dan juga ada support yang ditarik garis dari 1000. Kalau itu di breakdown, skenario terburuknya Waskita bisa sampai 800 ya. Seperti itu aja untuk Waskita. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada ADI yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,84% ke harga 1065. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu ini asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADI ya sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti analisa saya sebelumnya, kemungkinan ADI bergerak sideways di range sempit. Base-nya ya, resistennya yang saya buat ini kan kejadian 1120 dan supportnya di 1040. Dan ini kalau ditarik lagi kan masih sideways di ya. Untuk minggu depan kalau ADI bisa breakout 1130, ada potensi ke 1200 sampai 1220. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau sabar ya boleh aja spekulasi buy. Cut loss kalau turun dari ini cukup dalam juga ya.
nih 9%. 10% cut loss di 955, ada target profit ya lumayan lebih besar di 1200 saja sekitar 13%. Bisa seperti ini skenario-nya. Yang penting money manajemennya yang bagus, nggak harus lump sum 50% apalagi sampai 70% atau apalagi sampai 100% dananya dimasukkan ke ADI ya returnnya memang besar profitnya tapi resikonya juga besar ya. Lebih baik diversifikasi karena trading juga harus diversifikasi. Kalau saya ya saya biasanya sekitar 4 sampai 5 saham jadi sekitar 20 sampai 25% setiap open posisi. Bisa juga 10% kalau saham-saham gorengan saya nggak banyak juga. Saya pasang mungkin di 10, 5 atau 15% ya. Walaupun analisa bagus, psikologi bagus, money management nggak bagus juga berantakan. Jadi seperti itu untuk ADI ya. Minggu depan ada potensi rebound, cuman tetap kemungkinan bisa masih bergerak di range sempitnya ini. Supportnya 1050, resistennya 1120. Jadi sekitar 3-4%. Jadi seperti itu aja untuk ADI. Indikator MACD sudah membentuk golden cross. Garis biru mulai mengarah ke atas tapi belum tajam. Masih melandai tapi arahnya ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Sama seperti bar chart sebelum-sebelumnya. Ya, seperti itu aja untuk ADI. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 1220 terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell tapi 3 hari sebelumnya asing terus net buy yang cukup signifikan nilainya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Start technical, PTPP sekarang ada di area support minornya. Kalau dilihat histori sebelumnya, ya ini ada supportnya ya. Nih, dia beberapa kali uji dulu ini resisten. Ini juga di tanggal 17 November 2020 juga coba. Ini di tanggal 5 Maret 2020. Dan harusnya memang ini bisa dipertahankan dan PTPP sudah 4 hari di bawah EMA 200-nya. Jadi perlu sangat hati-hati. PTPP kalau breakdown dari 1200 potensi arah bisa sampai 1050 karena di 1100 juga ada gap. Dan kalaupun PTPP mampu mempertahankan supportnya di 1220 ini, PTPP akan bergerak sideways. Supportnya 1220, resistennya di 1320. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang, ya ada potensi profit sekitar 5-6%. Beli aja dekat support, tapi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli. Sesuaikan dengan strategi dan trading plan masing-masing. Kalau misalnya mau beli, ya cut loss saja. Kalau jebol support di harga berapa, ya disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Siap cut loss berapa, misalnya 3% dari support atau 2% atau 5% juga ya, yang mana mampu lah atau yang mana rela cut loss di, misalnya saya rela cut loss di 3% aja nih. Jadi kalau jebol support dan mengarah 3% ya cut loss saja ya. Seperti itu untuk PTPP. Masih belum menarik juga PTPP. Kalau mau titik aman pertama ya harus kembali ke atas 1320 ke atas EMA 200-nya. Kemungkinan bisa bergerak lebih lebar dan lebih cepat ke 1500. Seperti itu untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Witon yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 298. Sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini terus net sell, tapi di hari Jumat dia net buy dengan volume yang kecil. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon ada di area support. Supportnya di 296. Di situ juga ada neckline double bottomnya yang harusnya memang dijaga dan terlihat beberapa kali Witon membuat candle rejection saat jebol supportnya 296 di tanggal 6 April
di tanggal 7 April. Di history sebelumnya juga setelah coba breakout dulunya resisten, dia membuat candle rejection terus dan harusnya memang dipertahankan. Dan kalaupun mau spekulasi buy, ya cut loss saja kalau turun dari 286. Ya, target profit terdekat EMA 200 di 316, kalau mampu lewat atau breakout ya ke 336. Jadi cukup ideal, risk rewardnya lebih besar. Cut lossnya sekitaran 4,5%, target profit 5% sampai 6%, dan target selanjutnya 12%. Jadi risk rewardnya 1/2 lebih ya, hampir 1/3. Kalau mau dan tertarik ya boleh, cuman harus sabar dan kemungkinan bisa masih sideways di range sempit juga, nggak langsung dia naik signifikan. Bisa aja 2-3 candle naik dulu sedikit terus dia turun lagi terus naik lagi ya. Yang penting selama di area trading plan Bapak Ibu hold aja, nggak usah mikir besok gimana, bisa naik nggak ya, selama di area trading plan ya. Seperti itu aja untuk Witon dan grup karya lainnya. Untuk minggu depan grup karya berpotensi rebound tapi kemungkinan masih terbatas. Manfaatkan aja, kalau yang beli dekat support ya pasang trailing stop atau take profit aja kalau misalnya naik 3-5%. Seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Untuk info selanjutnya bisa klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram, atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.